Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama ni'aman katsirah wa hadana ila siratihi al-mustaqim linafuza fawzad dunya wa yaumiddin. Wassahadatu la daula syarikalah la ma'budu siwa wa annal arda yarsuha ibadus salihin wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi ja'ana bil haqqi wa dinil qawim wa hadana ila sirati rabbil azizil hakim wa ma'ahu alladina amanu wa ahsanal khaliqin wa huwa minal muhsinin. Fassalawatullah salamuhu ala hadan nabil karim sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabil karim fi kitabillah fi kitabihil karim Allah yaqul a'udzu minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Kalimatnya itu di akhir surat Al-An'am ya. Walladzina jahadu fina. Al-An'am terakhir. Al-Ankabut terakhir ya. Walladzina jahadu fina. Ditutup dengan bahwa Allah yuhibbul muhsinin. Tutupannya gitu bukan wadallah azizul karim, bukan itu. Wallahu ala kulli syai'in qadir, tidak itu. Walau bi kulli syai'in alim juga enggak, tapi walau yuhibbul muhsinin. Jahadu fina. Di dalam praktek ajaran Allah, maka disebut fina. Mempraktekkan ajaran Allah dalam arti jihad, bersungguh-sungguh dalam praktek ajaran Allah. Itu butuh pengorbanan. Tidak ada orang praktek agama ini menghindari pengorbanan, enggak ada. Tapi membuat jalan berkorban. Punya tenaga korban tenaga, punya ilmu korban ilmu, punya harta korban harta, sampai pol-polnya korban, nyawanya dikorban untuk bersungguh-sungguh itu. Nah, karena pengorbanan itu suatu perbuatan baik. Muhsin, orang itu disebut muhsinin. Jadi falahu ajrun, hasanah itu. Falahu, di dalam hadis-hadis banyak saya baca itu bahwa perbuatan baik itu mendapatkan hasanah di sisi Allah. Nah, maka artinya muhsinin itu orang yang mendapatkan hasanah. Mendapatkan hasanah itu yang dicintai oleh Allah. Masih banyak di antara warga kita yang belum paham, sehingga ini sudah infak 10%, ini pendidikan lagi persen, sekarang ini kan lagi sekian persen, ini sekian persen lagi. Wah, kewalahan rasanya. Sebenarnya itu suatu yang menggembirakan. Sebab Allah bilang wallahu yuhibbul muhsinin, dengan dicintai Allah lewat walladzina jahadu fina. Jadi sebenarnya adanya pengumuman harapan siapa mau korban ini, itu menyenangkan. Tahu-tahu tidak bisa dia, sebisa-bisanya dia tidak harus di luar kemampuan, di dalam kemampuan juga. Jadi dia orang beriman tuh, tidak mau absen, kalau ada jalannya pokoknya dia tidak mau absen korban gitu. Bukan mau mencari pengorbanan orang untuk kepentingan dia. Itu mah Yahudi punya kerjaan. Nah, mau bantu orang tapi kamu modal enggak? Butuh. Untuk saya berapa? Iya.
sudah meminjamkan orang, katanya dia berbuat baik, tapi untuk modal dia berapa? 100 juta bayar 110 juta. Walhasil itu pekerjaan Yahudi, korban. Sehingga mengutangkan orang pun dia korban. Tidak minta mana lebihnya, enggak, dia korban, sengaja membantu orang, korban. Maka dalam Islam itu semua kerjaannya itu dia korban, itu adalah suatu yang terpuji sekali. Maka la tannum tas taksir, jangan sampai kamu itu memberi karena pengen mendapatkan balasan yang lebih dari makhluk. Kalau dari Allah, nah itu falahu asru amsaliha. Siapa yang berbuat kebaikan bagi dia 10 kali lipat. Bahkan sedekah itu sampai 700 kali lipat. Itu untung yang paling besar, enggak ada batasnya. Nah, jadi umat ini belum paham. Jadi kalau waduh, banyak amat kita dilapain. Sudah pendidikan kita nyumbang lagi. Setiap untuk begini lagi, ini ada lagi. Waktu lagi. Ya, seolah-olah apa? Suatu beban gitu. Justru itu dicari. Orang beriman itu mencari mana jalan korbannya. Sepanjang dia mampu udah korban. Itu dicari jalan korban itu. Bukan ditimpa sebagai satu beban. Maka ayat itu kalau jahadu fina lanadiannahum subulana, kalau betul dia niatnya berbuat baik untuk itu, dia korban. Itu dinilai oleh Allah dia termasuk orang yang berbuat baik dan pasti Allah tunjuki jalannya, pasti. Walaupun kita tidak ditunjuki jalannya. Saya pernah dulu mengurus itu, contoh saja, mengurus pelelangan situ, orang pemerintah Kota Madia itu. Pelelangan Kota Madia Lampung di sana, Peraja itu. Tapi saya waktu itu NII. Kata orang ini itu, nyawa juga halal, apalagi hartanya. Itu istilah. Ini contoh pengorbanan, bahwa dengan pengorbanan pasti Allah tunjuki jalan keselamatannya. Karena dia subulana. Padahal ini salah ini. Saya contohkan bahwa niat baik itu, korban baik itu baik itu. Walaupun di luar nalar kita. Allah yang nahdiannahum subulana, itu Allah punya kerjaan, bukan kita yang pintar mencari jalan, bukan. Allah itu yang pintar memberi kita jalan keluar dari masalah itu. Sudah. Tabungan dari Kota Madia, apabila ada hasil ikan 10% harus dipotong, umpamanya 1.100.000 harus untuk 40.000 untuk petugas pelelangan, 40.000 tabungan nelayan, dan 20.000 Kota Madia punya. Jadi 40 kita, 40 tabungan nelayan, 20 Kota Madia, jadi 100.000. Itu saban hari. Itu bukan orang 10-20, orangnya ratusan. Bayangkan tuh, satu harinya berapa itu. Terus selama hampir 2 tahun lebih kurang. Ada beberapa bulan sisanya terakhir itu. Saya enggak hitung. Pokoknya 2 tahun. Tahun kedua sudah akhir tahun. Jadi 2 tahun lebih kurang. Itu saban hari sepanjang 2 tahun lebih kurang tuh. Berapa kira-kira uang tabungan rakyat itu? Yang 40% tuh. Kita 40%, rakyat nelayan 40%, Pemda 20%. Semuanya satu perak enggak ada saya yang stop. Ini kerjaan saya ini. Tapi saya lillahi ta'ala. Saya tahu betul saya tidak makan seperak pun, bahkan hak saya korban juga di situ. Karena namanya jihad ya. Pokoknya semua pembiayaan, pokoknya kasih situ semua. Punya Pemda setor situ semua. Nelayan punya setor situ semua. Bahkan hak pribadi kita karena ala kadarnya, walaupun tidak semua hak pribadi karena orang rumah juga perlu makan. Jadi tapi korban juga. Tapi seperak saya tahu tidak makan hak orang. Cuma istilahnya nyawa juga halal, apalagi hartanya. Itu. Ini kerjaan. Kita mau buktikan ayat tadi.
Suatu saat, itu tabungan tuh. Kalau dia minta 1 tahun pertama setiap bulan minta terima sampai 2 tahun, diutuslah orang tukang kadek kata orang Jawa Barat tuh. Bawa golok segini panjang, dia bawa. Kepala silat anak buahnya 200. Kata dia waktu dia perkenalan pembukaan gunting pitanya dulu itu, kenal sama dia kepala silat, banten hitam tahu apa? Pakai banten. Dia anggotanya 200 yang di daerah itu. Dia pelatihnya. Itu disuruh sama rakyat. Itu minta uang kita itu. Udah berapa banyak itu? Seperak kita belum pernah terima selama 2 tahun lebih kurang. Nggak ngerti berapa, saya juga nggak tahu. Pasat uang rakyat gabungan. Ya baik-baik. Pokoknya tidak ada baik-baik. Pokoknya sekarang ada duitnya apa tidak? Ya nanti dulu lagi bicara yang baik. Tidak ada. Sekarang saya diperintah ada duit apa tidak ada duit? Jadi tidak bisa kompromi lagi. Tidak ada kompromi lagi. Sudah 2 tahun seperak belum pernah diberikan. Kalau tidak kompromi lagi, saya tutup. Saya pergilah ke pinggir laut. Di laut orang berjejer ratusan tuh orang nelayan. Saya hitung saya mati syahid di pasir itu. Saya bilang kalian bodoh semua. Sekarang kita bertarung. Saya mau tahu kalian, tapi hitungan saya mati. Pengantin baru sama gadis cantik kan, daripada tunda kan rugi. Niatnya begitu, dan saya tahu saya tidak menyewek seperak pun enggak makan uang orang, enggak. Memang itu perjuangan saja NDI dulu. Jadi karena begitu, jadi ayo sih bang, begitu saya lempar pisau, saya tarik lagi, saya kejar lari semua. Yang paling dulu lari yaitu kepala silatnya itu. Jadi masyarakatnya lari semua. Siapa yang suruh dia lari duluan tuh? Terus masyarakatnya, dia aja lari, apalagi kita aja lari semua. Tuh Allah bantu kan. Karena jam sebulan. Jalan cuma saya disuruh jalan ke pinggir pantai. Mana kepikir? Dipikir dulu nanti kalau ada begini kita mana kepikir Allah kasih jalan lah jauh sebulan. Hari orang enggak ada akibat apa-apa. Baru datang itu. Berapa hari kemudian datang dari Pemda pusat pajak provinsi. Saya sudah tahu, sudah lebih kurang 2 tahun, 1 perak tidak ada setor ke Pemda. Camat lagi tidak digubris, Kota Median lagi tidak dianggap. Sekarang saya kepala pajak provinsi Lampung datang untuk mengobrak-abrik mana bukunya. Pak, bagaimana baiknya? Tidak bisa. Bukunya mana? Mau saya periksa, saya mau obrak-abrik. Tapi iya bagaimana Pak jalan keluarnya supaya bisa selesai? Tidak ada. Pokoknya sekarang saya mau obrak-abrik semua. Karena sudah 3 kali saya berdiri lah. Saya sekarang sempat akan saya minum darahmu sekarang. Kamu baru tahu sama saya. Ayo keluar. Lari naik mobil pergi. Orang masyarakat lihat, lari. Mana terpikir Allah kasih kita perasaan seperti itu. Buat kita yang bela hak ini korban siap. Allah kasih jalan. Karena yang ada pikiran bukan menang, pikiran kita korban nih, tapi korban karena Allah. Jadilah karena jihad seperti itu Allah lanahdiannahum subulana. Musuhnya lari itu. Kan begitu. Karena kita korban. Ini kadang-kadang orang kita ini sering saya dengar tuh di masul-masul. Tahu umat banyak amat sementara kalau kita hendak masih lagi. Bukan gembira. Lah ini nanti kita harus tanamkan suatu kegembiraan, ada orang ngajak korban, suatu kegembiraan untuk mendapatkan nih nilai pandangan Allah. Kalau enggak dapat itu ngapain hidup, enggak ada gunanya. Berak bukan kenyang berak, tidur ngantuk bernapas sama dengan cacing, sama dengan kodok, sama dengan kambing juga gitu makan berak 7 keturunan. Ngapain? Ini kesempatan. Jiwa seperti itulah yang dibutuhkan untuk penyelamatan setiap pribadi kita. Siap berkorban itu. Nyawa lu dikorbankan kalau untuk dapat
ridho Allah, enggak apa-apa gitu. Jadi maka kita kalau sudah ingat itu senang berkorban. Kalau tidak juga di luar kemampuan, alangkah bijaknya Allah itu ya. Tidak juga di luar kemampuan kamu itu menurut kemampuan kamu 10.000 kamu orang lain 10 juta. Itu orang 10 juta, kamu 10.000 jadilah. Barangkali 10 rupiah juga kamu. Ya itu juga jadilah. Tidak di luar kemampuan. Alangkah bijaknya Allah itu kan. Tidak harus sekian juta, enggak, gitu kan. Cuma perasaan senang berkorban itu yang harus kita tanam. Nah, maka kita sebagai pimpinan di pusat, di wilayah, dan pokoknya pimpinan semua ini, itu harus menjadikan isi hatinya begitu, senang berkorban, bukan aduh korban lagi, itu orang kafir ngomong gitu itu, aduh korban lagi, lagi kita justru alhamdulillah ada korban, alhamdulillah korban, itu ada pikiran korban, tenaga korban, harta korban. Kalau untuk makan nggak usah, orang gila juga makan, ngising juga. Nah itulah dia Islam itu begitu. Wallahu yuhibbul muhsinin ujungnya. Ya itu sudah apa yang kita sampaikan ini, mudah-mudahan kita diberi Allah hati kita ini bergembira mendapat tugas untuk korban demi ridho Allah. Kalau bukan ridho Allah nggak usah, jangan coba-coba korban kalau bukan untuk ridho Allah, nggak ada guna-gunanya. Kalau untuk ridho Allah, alhamdulillah ada orang ngajak kita korban, bagus saja. Mudah-mudahan kita diberi kemampuan oleh Allah lahir batin untuk sedia mengorbankan apa yang ada demi harapan kita ridho Allah saja. Yang lainnya enggak. Dunia boleh minta asal rasional saja. Memang Allah punya dunia semuanya. Asal rasional minta lah, tapi bukan tujuan. Kalau tujuan korban hanya berharap balasan Allah saja. Amin. Wa aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa muslimin muslimat. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.